Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri khasiat batu rubi atau batu mirah rubi dan kelemahannya. Saudara-saudaraku semua, batu rubi itu sudah populer dari zaman dahulu kala sebagai batu permata yang mempunyai khasiat yang sangat diandalkan oleh para sesepuh ya, dari zaman kerajaan-kerajaan dahulu dan pada zaman sekarang oleh generasi-generasi penerusnya. Tentunya bagi yang percaya dan meyakini tentang kekuatan ataupun khasiat batu rubi atau batu mirah rubi, mirah delima itu sama. Batu rubi adalah batu tambang, jadi bukan batuan sungai. Maka disebut dengan batu permata. Sangat terkenal, disebut dengan rajanya batu permata. Kalau dalam ilmu perbatuan, dengan skala kekerasan 9 mos di bawah batu berlian. Tetapi khasiatnya di sini lebih populer daripada berlian. Untuk secara spiritual atau secara batinnya itu punya pengaruh besar. Maka disebut dengan rajanya batu permata. Seperti apa istilahnya ini ya saudaraku ya, jenisnya. Ini natural. Tidak ada rekayasa, jadi murni seperti ini. Ya. Untuk zaman sekarang, batu rubi itu banyak sekali yang direkayasa. Ini yang kita bahas adalah yang murni. Memang kelihatan kusam ya, tidak terang menyala seperti yang ada di pasaran sekarang. Itu yang mempunyai energi alam murni ya, tidak ada rekayasa sedikit pun. Jadi betul-betul dibentuk sebagai media cincin atau mungkin leontin dan sebagainya, ini murni tanpa rekayasa, jadi pembentukan murni. Tidak ada campur tangan manusia untuk pewarnaan ya, serat dan sebagainya. Jadi manusia itu punya teknik hanya membentuk sebagai mata cincin atau leontin. Ini yang akan kita bahas. Saudara-saudara semua, batu rubi itu terkenal sebagai batu kekuasaan, sebagai batu kekuatan bagi pemilik atau pemakainya. Kita akan bahas kekuatan maksudnya apa, kekuasaan maksudnya apa. Khasiat daripada batu rubi untuk kekuasaan ini sangat mempengaruhi pemiliknya untuk mencapai cita-cita. Mencapai cita-cita yang besar. Padahal dia tidak punya apa-apa atau dia bukan apa-apa, tapi mempunyai cita-cita yang besar. Batu rubi ini salah satu lantarannya untuk mencapainya, karena dia mempunyai energi alam untuk kekuasaan. Katakanlah di sini hanya sekedar orang kecil ingin jadi orang yang level kederajatannya itu lebih tinggi. Nah, ini salah satunya menggunakan batu rubi. Dan apabila sudah mencapai target
kekuasaan. Pengaruh dari batu rubi ini bisa meneguk kepuasan dari kekuasaan yang dicapainya lebih lama. Itu keistimewaannya. Jadi saudara-saudara semua, tidak heran kalau dari dulu para sesepuh zaman kerajaan-kerajaan dulu memiliki pusaka batu rubi. Sepertinya sepele, tetapi salah satunya ini adalah untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan ini mencakup luas ya, saudara-saudaraku. Bisa kekuasaan dalam artian kekuasaan pemerintahan, kalau zaman dulu kerajaan ya. Kekuasaan ekonomi atau bisnis itu juga bisa. Kekuasaan untuk cinta asmara juga bisa. Jadi luas. Mencapai kekuasaan dan bisa meneguk lebih lama kepuasan daripada kekuasaan yang sudah kita miliki atau sudah kita capai. Gitu ya. Selanjutnya, batu rubi mempunyai pengaruh bagi pengguna atau pemiliknya untuk kekuatan. Secara otomatis untuk mencapai kekuasaan harus ada power untuk bisa mewujudkan keinginannya. Secara batiniah, batu rubi itu punya pengaruh. Ada-ada saja kekuatan atau ada-ada saja bantuan. Entah dari mana, bisa dari orang lain, mungkin dari sistem dan sebagainya yang membantu langkah orang tersebut untuk mencapai cita-cita yang akan dikejarnya. Jadi sepintas batu rubi adalah batu ambisi. Orang yang punya ambisi ingin terwujud, salah satu lantaran atau salah satu sarananya secara batini adalah menggunakan batu rubi atau batu mirah rubi tersebut. Saudara-saudara semua, maka di sini kita bicara tentang kekuatan ya. Dianjurkan ya bagi saudara-saudara yang fisiknya ini lemah ya, mudah sakit-sakitan, loyo ya, semangatnya kok nggak ada untuk kehidupan ini, ngelokrok istilahnya ya. Secara fisik, secara semangat, itu dianjurkan para sesepuh ya. Zaman dulu khususnya yang ahli-ahli hikmah ya. Itu dianjurkan untuk memakai batu rubi. Sehingga tidak heran, batu semangat namanya itu. Dipakai, insya Allah kita punya semangat hidup yang lebih tinggi. Badan kita menjadi kuat ya, insya Allah ya. Dan juga di sini fisiknya lebih tahan, tidak mudah capek. Ini salah satu khasiat tentang batu rubi dalam hal kekuatan secara fisik. Kekuatan secara batiniah ini juga punya pengaruh, sehingga pemakai atau pemilik batu rubi itu mempunyai kekuatan untuk bisa menangkis energi-energi negatif yang disebabkan oleh bangsa-bangsa makhluk halus yang berindikasi negatif, atau mungkin di sini serangan-serangan sihir ya, santet, tenung, teluh. Itu apabila masuk atau menyerang pemakai atau pemilik batu rubi, insya Allah akan mental atau istilahnya akan terhindar atau bahkan berbalik memukul orang yang mengirimkannya. Insya Allah seperti itu. Ini tadi tentang khasiat ya. Selanjutnya kelemahan ya, daripada batu rubi. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini tidak ada sebenarnya batu bertuah, pusaka bertuah, sakti, mandraguna luar biasa, tidak ada ya saudaraku. Orang sakti
Tidak ada, saudaraku, yang ada di semesta atau di dunia ini adalah benda, pusaka yang punya kelebihan, mempunyai kekuatan, dan juga ada kelemahannya. Begitu juga dari khasiat batu rubi. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Waspada, saudaraku, pemilik pemakai batu rubi. Sebelum cita-cita ambisinya, targetnya itu tercapai, akan selalu menghadapi permasalahan pergolakan yang luar biasa, cobaan yang luar biasa. Hati-hati, waspada. Pertanyaannya, sanggupkah Anda tahan menderita sebelum target yang Anda inginkan, cita-cita yang Anda ingin capai terkabul? Itu akan ada masalah, konflik, dan sebagainya, dan sebagainya. Sanggup tidak, saudara, tahan menderita dan tabah? Kalau Anda tidak sabar, tidak tabah dalam penderitaan menggapai cita-cita tersebut, maka Anda akan jatuh. Maka cita-cita Anda akan buyar, bahkan berujung kekecewaan, kesialan, bertubi-tubi. Waspada, saudaraku. Jadi harus tahan menderita dan tabah sebelum target atau cita-cita Anda itu tercapai. Ini kelihatannya seperti, nggak pakai rubi juga kita harus tabah menderita dan sebagainya. Betul. Tapi kalau Anda kebetulan memiliki atau menggunakan batu rubi, lebih peka dan lebih tajam lagi daripada yang tidak sama sekali punya batu rubi tersebut. Waspada, ya saudaraku. Lalu apa solusinya, Pak? Solusinya adalah dengan zikir. Ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. Berapa kali, Pak? Sesuai dengan jumlah neptu lahir atau jumlah weton lahir Anda, neptunya. Bagi saudara-saudara yang tidak hafal jumlah neptu weton lahir, silakan dibaca zikir ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid tersebut sebanyak yang Anda mampu mewiridkannya dalam hitungan ganjil. Rutin, ya saudaraku, baik yang hafal weton atau neptu weton lahirnya ataupun yang tidak hafal neptu weton lahir, itu rutin 15 kali, 17 kali, atau 111 kali, rutin. Bisa sehabis sholat fardu atau ada kesempatan kita baca rutin di setiap waktu ada kesempatan. Rutin 15 kali, 15 kali terus begitu. Itu cara mengaktifkannya dan mengantisipasi, menetralisir kelemahan-kelemahan dari energi alam dari batu rubi tersebut dengan zikir. Saudara-saudara semua, ini adalah ikhtiar batin dengan menggunakan sarana batu rubi atau batu merah rubi tersebut. Kita juga tetap jangan meninggalkan ikhtiar lahir. Pergunakanlah pengetahuan Anda, wawasan Anda, intelektual Anda juga untuk memecahkan problematika hidup. Jadi nanti imbang sehingga ketemu solusi yang efektif menghadapi masalah-masalah problem hidup Anda dalam kehidupan. Gitu ya. Saya rasa penjelasan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara sekalian dalam menghadapi problematika kehidupan Anda
sehari-hari dan bisa mencapai kesuksesan di masa mendatang. Amin. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan ya dalam penayangan video ini. Semoga bisa ketemu dalam video selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.